Di depan persidangan, saksi 10 menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa saksi tidak kenal dengan ketiga terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 04.20 WIB saat saksi bersama saudara Muhammad Rizal Solahuddin Badri, saksi 11 masuk shift malam di Indomaret kilometer 45 Tol Merak, Jakarta. Bahwa pada saat saksi sedang membersihkan toko, saksi mendengar suara keributan dari luar toko. Lalu saksi bersama saksi 11 keluar dari dalam toko dan melihat seseorang sedang dirangkul oleh kurang lebih 5 orang. Tidak lama kemudian saksi melihat seseorang dari dalam mobil warna hitam menembak ke arah kerumunan dan dengan jarak sekitar 5-6 meter dari kerumunan. Setelah itu saksi melihat lagi orang yang di dalam mobil hitam tersebut menembak lagi untuk kedua kalinya ke arah kerumunan. Bahwa selanjutnya orang yang ada di dalam mobil warna hitam turun dari mobil warna hitam lalu mendekati orang-orang yang sedang merangkul seseorang tersebut. Saksi melihat orang tersebut menembak ke arah kerumunan dan mengenai salah seorang yang berbaju hitam. Belakang saksi diketahui bernama saudara Ramli. Bahwa setelah itu almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman datang dari depan toko, lalu orang yang melakukan penembakan tersebut memutar badan dan langsung menembak almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman di bagian dada. Lalu almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman jatuh kemudian berdiri lagi dengan terhuyung-huyung berjalan ke dalam Indomaret sambil memegang bagian dadanya. Dan setelah berada di dalam Indomaret, almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman duduk dan mengeluarkan banyak darah. Lalu datang temannya menolong. Selanjutnya almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman dibawa keluar toko dan memasukkannya ke dalam mobil untuk dibawa. Bahwa pada saat tanggal 2 Januari 2025 di rest area kilometer 45, saksi melihat dan mendengar 4 kali suara tembakan, yaitu tembakan pertama diarahkan lurus ke arah kerumunan, tembakan kedua saksi tidak mengetahuinya, tembakan ketiga diarahkan kepada seseorang yang menggunakan pakaian warna hitam dengan kondisi jatuh di sebelah kiri toko Indomaret, dan tembakan keempat ke arah almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman. Bahwa yang melakukan penembakan adalah orang yang berada di dalam mobil warna hitam dan tidak ada orang lain. Terdakwa 1 membantah sebagian keterangan saksi 10, yaitu bahwa terdakwa melakukan penembakan pertama tidak lurus ke arah kerumunan tetapi ke arah atas dengan sudut 160 derajat. Atas bantahan terdakwa 1 tersebut, saksi 10 membenarkan. Saksi 11, nama lengkap Muhammad Rizal Solahuddin Badri. Pak Auditor, kita skors dulu ya. 5 menit ya. Terdakwa lemaskan lagi. Buka topinya. Silakan dulu para terdakwa. Sidang saya skors 5 menit. Ya, silakan. Ya, terdakwa gerak-gerakan ini ya, badannya, kakinya masih panjang ini, baru 10 saksi, biar nggak kaku. Masih ada 9 saksi dan 3 terdakwa. Keterangan yang harus dibacakan 9 tambah 3 12, ditambah fakta hukum 14, belum unsur-unsur ya. Gerakan.
Sudah lengkap Pak Auditor ya? Pak Penasihat Hukum, kita mulai. Silakan terdakwa. Sikap sempurna. Skor saya cabut, sidang dilanjutkan. Istirahat. Silakan Pak Auditor. Siap yang mulia. Saksi 11. Nama lengkap Muhammad Rizal Solahuddin Badri. Pekerjaan karyawan Indomaret. Tempat tanggal lahir Tangerang 25 Juni 2002. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam. Alamat tempat tinggal Kampung Lukun, RT 02/01, Kelurahan Cisoka, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Di depan persidangan, saksi 11 menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa saksi tidak kenal dengan ketiga terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2025 pada saat saksi bertugas jaga shift malam di toko Indomaret bersama saudara Ahmad Farizi, saksi 10, kemudian sekira pukul 04.20 WIB, saksi mendengar ada keributan di luar Indomaret, tepatnya di parkir mobil. Selanjutnya saksi dan saksi 10 keluar toko dan melihat sudah ramai orang mengumuni orang yang mengendari mobil Honda Brio warna orange. Bahwa pada saat saksi keluar dari toko Indomaret, saksi melihat di depan toko ada 4 mobil, yaitu 1 mobil warna hitam, 1 mobil warna oranye, 2 mobil warna putih. Tidak lama kemudian saksi mendengar suara tembakan dari arah mobil yang berwarna hitam yang terparkir di sebelah kanan Indomaret, dan saat itu saksi melihat yang melakukan penembakan seorang pria yang berada di dalam mobil yang duduk di bagian kursi supir dengan memegang senjata pistol. Bahwa setelah mendengar suara tembakan tersebut, saksi langsung masuk ke dalam